Karena saya di dunia pendidikan, ini para ustadz, para ustadzah, santri, saya mau bicara sedikit tentang dunia pendidikan. Ini contoh, Pak. Sudah waktunya dunia pendidikan dibersihkan dari konsep Yahudi. Umpamanya muncul di dunia, di konsep pendidikan. Konsep pendidikan hari ini konsep Yahudi sama. Salah satu yang sangat terkenal di dunia pendidikan dipasarkan oleh teman-teman di psikologi yang seringkali menjadi literatur utama untuk pendidikan-pendidikan di Indonesia, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman psikolog di sini. Ya. Tetapi inilah kenyataan kita. Teman-teman psikologi banyak menunjukkan konsep-konsep yang jauh dari Islam. Mohon maaf. Saya lama bicara ini, sudah lama, diskusi ini sudah lama sudah. Saya masuk dunia pendidikan juga mendiskusikan ini sudah luar biasa. Saya juga punya lembaga pendidikan. Banyak konsep-konsep yang jauh dari Islam. Sayangnya adalah, ini sayangnya, mohon maaf lagi sekali lagi, ustadz-ustadznya itu membawa ayat ditempelin di konsep itu. Oh cocok Pak dengan Islam nih ayatnya nih. Ini hadisnya Pak ditempelkan. Jangan disayangkan. Jadi ditempel. Akhirnya kemudian orang, masyarakat yang tidak tahu ini kemudian akhirnya merasa, oh benar Pak konsepnya. Oh itu ustadznya aja, kata ustadznya benar. Ada dalilnya. Ya. Apalagi kalau yang nempelin dalil umpamanya lulusan Madinah gitu ya. Udah semakin menyesatkan masyarakat. Maka dari itu kita harus belajar utuh konsep Islam itu pendidikan kayak apa gitu. Saya kasih contoh. Teman-teman psikologi, teman-teman pendidikan, juga teman-teman yang lain yang mendalami konsep pendidikan hari ini akan tahu bahwa di sebagian konsepnya teman-teman psikologi memunculkan sebuah konsep dan ditulis di buku-buku mereka. Judulnya Jangan Berkata Jangan. Betul? Ada konsepnya Ustaz-Ustaz? Ada ya? Jangan berkata jangan. Wah kita terbang, kita kata, oh itu konsep Islami Pak, itu bijak sekali, kan? Itu luar biasa. Dari mana bijaknya? Di mana hebatnya konsep itu? Itu konsep melanggar syariat Pak. Dihapus, buang tempat sampah, itu yang benar. Atau kalaupun konsep ini benar hanya separuh, sebagian saja, betul kan? Hanya sebagian. Nah itu, jadi jauh, Pak. Jauh. Ini kemudian efeknya panjang. Itu kan, wah nanti ada survei, Pak. Ada penelitian tentang ilmu otak, gitu ya. Muncullah ilmu teori otak kiri, pindah otak kanan, pindah lagi otak tengah, ya kan? Besok otak pinggir, otak mana aja. Lelah antum dengan teori Yahudi. Bukan Islam tidak terima penelitian. Oh iya terima. Bahwa itu otak ilmu sendiri besar. Ya, Islam terima ya. Cuma muslim ini punya tolak ukur syar'i. Muslim itu punya Quran Sunnah. Itu yang diukur. Yang mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ya. Ini contoh. Jadi mari kita sesuaikan diri kita menyambut khilafah alamin haji nubuwah, dan kitalah orang-orangnya kalau Allah izinkan. Maka sesuaikan ilmu kita, sesuaikan konsep kegiatan kita. Coba Anda lihat semakin bergeraknya dunia pendidikan. Awalnya setelah dipikir-pikir oleh orang-orang pendidikan, disurvei, di apa segala macam, kemudian mereka mengatakan bahwa nampaknya yang namanya hukuman di dunia pendidikan tidak boleh. Nah, dikeluarkanlah hukuman tidak boleh di dunia pendidikan. Makanya kalau ada guru nyubit muridnya masuk polisian. Ya. Oh itu kan biasa. Di kita juga gitu. Saya bilang ketika ada guru-guru kemudian diadili atau dipanggil polisi gara-gara nyubit muridnya gitu ya, saya bilang kiamat pendidikan Indonesia.
Bahwa gurunya harus belajar pendidikan, ya. Harus tahu kapan nyubit yang benar, kapan tidak. Tetapi kalau gara-gara itu kemudian gurunya masuk penjara, kiamat pendidikan Indonesia. Allah, Pak. Melanggar syariat. Melanggar syariat itu jangan sering-sering, ya kan? Itu melanggar sekali aja musibah, melanggar berkali-kali. Itu baru Gunung Kelut meletus ini udah panik, ya. Para Kelut itu di daerah saya sana, Pak, di Jawa Timur sana. Ya, nggak usah melanggar syariat lah. Nah, kalau kemudian kita ini melakukan atau menganalisa sesuatu, analisalah dengan syariat ini, dengan wahyu ini. Awalnya hukuman dihilangkan di dunia pendidikan, tidak boleh. Suatu hari ada seorang guru datang ke rumah saya, Pak. Seorang ibu guru datang ke rumah saya kemudian berkata, Ustadz, saya habis ikut pelatihan tentang hukuman di dalam dunia pendidikan. Wah, saya bilang menarik dong, bagi ilmunya ke saya, Bu, saya bilang. Terus beliau berbagi ke saya, ternyata hukuman di dunia pendidikan itu tidak boleh, Ustadz. Oh gitu Ibu, maksudnya gimana? Yang boleh itu sanksi, Ustadz. Ini saya nggak ngerti lagi, hukuman sama sanksi itu bedanya apa, ya kan? Dulu bahasa Indonesia saya perasaan nilainya 10, bagus insya Allah, ya. Dan saya ini penulis, tapi kok ya nggak ngerti saya bedanya antara hukuman dan sanksi, ya kan? Tolong dijelaskan Ibu, jelaskan saya. Begini Ustaz, hukuman itu adalah sebuah tindakan yang diberikan karena pelanggaran, ya kan? Tapi tidak sesuai dengan kesalahannya. Kalau sanksi sesuai dengan kesalahannya. Nah, apa maksudnya? Begini contohnya. Kalau anak melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR. Nah, pokoknya tidak mengerjakan PR. Ya sudah, karena tidak mengerjakan PR, maka yang benar adalah sanksi. Sanksinya adalah mengerjakan PR, karena kesalahannya tidak mengerjakan PR. Itu sanksi dan itu benar. Kalau hukuman itu nggak benar. Anak tidak mengerjakan PR, disuruh ngepel WC. Kamar mandi suruh ngepel, suruh nyapu, suruh ngelap apa. Itu nggak ada hubungan sama PR. Lihat ya. Saya tanya ke ibu itu. Ibu berapa jam duduk ngaji tadi tuh? Ikut pelatihan. 2 jam Ustaz. Bu, 2 jam ilmu ibu sia-sia. 2 jam runtuh hanya oleh satu hadis Nabi SAW. Muru auladakum bis salati wahum abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anakmu salat umur 7 tahun, pukul umur 10 tahun kalau belum salat. Loh sekarang coba. Hubungannya mukul sama meninggalkan salat apa? 2 jam ngaji sia-sia. Coba bayangkan tuh, Pak. 2 jam. Makanya jadi orang tuh jangan terlalu silau gitu ya, terkagum-kagum dengan konsep hari ini. Jadi kalau ada konsep, wah konsep bagus banget, tak kelihatannya bijak. Ukur dengan syariat. Ukur dengan syariat. Apa kalam wahyu kita, ya. Kalau nggak sesuai buang, gampang aja, kalimat manusia kan gitu. Kalimat manusia, kalimat kita juga bisa salah, buang kalau salah, ya kan? Sama. Ini contoh lah. Jadi mari kita sesuaikan diri. Ini zamannya sudah zamannya, fase kelima akan hadir. Tetapi bagi yang akan ikut di dalam gerbong peradaban Islam yang akan hadir adalah mereka yang tiketnya cukup. Kalau nggak punya tiket kok naik kereta, turunin di stasiun depan. Makanya kenapa pesawat pemeriksaannya ketat, Pak? Karena nggak bisa diturunin di tengah jalan, ya kan? Masalahnya itu, makanya pemeriksaannya ketat. Kalau gerbong antum masih bisa masuk, risikonya cuma diturun di stasiun depan. Jadi sesuaikan, Pak. Lalu kalau nanti peradaban Islam sudah bergerak, kafilah peradaban Islam yang fase kelima sudah bergerak, kita Pak, saya naik Pak, saya Muslim. Ya, mana tiketnya? Ditunjukkan tiketnya. Wah, kemampuan akhlak Anda nggak cukup, ibadah Anda nggak cukup, akidah Anda nggak cukup, ilmu Anda apalagi, ini Yahudi semua, nggak bisa naik Pak. Antum lihat. Mari kita sesuaikan. Kita sesuaikan semua. Tentu kita tidak sempurna, tapi semampu kita sesuaikan. Agar kita bisa naik di dalamnya. Peradaban Yahudi hari ini kita jadi penonton. Masa saat peradaban Islam bergerak kita penonton juga? Kita Muslim, harus kita ikut sebagai pemainnya.
Nah, begitu. Maka ya, kan ini karena dunia pendidikan ya. Jadi saya karena di dunia pendidikan jadi saya bicara pendidikan. Ini contoh-contohnya. Sudah, nggak usah khawatir. Kalau memang tidak sesuai dengan syariat ini dibuang. Dari mulai hukuman dihilangkan, lama-lama ngerembet Pak teori itu. Awalnya hukuman dihilangkan, wah hukuman Pak nggak boleh, nggak benar segala macam. Ini apalagi nanti ada istilah pendidikan ramah anak. Wah, bahasanya keren Pak, wah, kelihatannya bijak luar biasa. Kota ramah anak, kelihatannya luar biasa ya kan? Gimana ramah anak? Wah anak-anak di masjid diomelin terus. Di masjid enggak ramah anak. Oh iya, lihat Nabi SAW dengan cucunya Hasan Husain radhiyallahu anhuma, ya. Tuh Hasan bukan cuma lari-larian di masjid, Pak, pipis di masjid. Pernah? Dalam riwayat Nabi SAW lagi tiduran di masjid, naik Hasan ke perut Nabi, pipis. Itu sahabat mau mengangkat ke Nabi, "Dah, ibni." Jangan dipegang, ini anak saya, biarin aja. Dia pipis, biar puas pipisnya. Enggak apa-apa masjid, Pak. Enggak usah diomel-omelin ya. Namanya anak-anak ya. Itu masjid ramah anak baru namanya. Sesuai konsep Nabi. Tapi jangan ramah anak itu pelintir sana pelintir sini. Akhirnya merembet ke sini, Pak. Merembet ke sini sampai muncul konsep turunannya. Konsep turunannya kalau tadi kan yang bersalah tidak boleh dihukum. Maka muncul konsep turunannya. Bagaimana dengan yang berprestasi? Kalau tadi yang bersalah. Bagaimana dengan berprestasi? Dulu kalau saya prestasi Pak, ya dikasih di tulisan rapot, ranking 1 dari sekian anak. Senang lihatnya, oh insya Allah senang, ya kan? Nanti di sekolah diumumkan di depan semua orang tua, anak ini ranking 1, ya kan? Dikasih hadiah pula. Ya. Sekarang sudah nggak boleh, karena semua anak adalah bintang. Nah, iya betul kan? Makanya Pak, kita Muslim, kita punya wahyu, jangan mudah tertipu oleh Yahudi. Bagaimana Islam? Bagaimana Islam ini? Bahwa semua anak dia punya kemampuan di bidang masing-masing, ya. Tapi bahwa mereka berprestasi di bidangnya, sampaikan. Beri dia penghargaan, dimanapun penghargaan itu. Sekarang ada yang berprestasi di dunia akademik, disampaikan. Ini yang paling berprestasi di dunia akademik Pak. Ada yang berprestasi di dunia lain, yang apa? Saya sampaikan sini. Ada yang berprestasi di dunia, sampaikan tentang prestasi mereka. Sampaikan hak mereka. Rasulullah SAW juga begitu. Nabi itu untuk memacu anak-anak, ya mau melakukan sebuah kegiatan. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW ada beberapa anak-anak, kata Nabi, ayo lari, yang paling cepat sampai saya kasih hadiah. Lalu lari pada Nabi, dikasih hadiah yang menang. Jadi itu Pak. Nabi lagi melewati anak-anak muda lagi memanah, ya. Kata Nabi, panah nak, panah. Ayah kalian Ismail adalah ahli panah. Nabiullah Ismail alaihissalam. Panah nak. Karena mereka lagi ini, lagi apa namanya? Lagi lomba Pak. Jadi ada 2 grup manah, lagi lomba manah siapa yang kena sasaran. Terus Nabi SAW mengatakan, saya milih grup yang ini. Itu. Supaya yang satu, akhirnya begitu Nabi milih satu grup yang ditunjuk, nggak jadi manah-manah mereka Pak, diem aja. Loh kok nggak jadi manah dari tadi? Panah dong, ya. Mereka bilang, gimana kami mau memanah? Wong engkau sudah ada di pihak yang situ, pasti menang itu. Rasul Pak, ya Rasul. Oh, baik, Nabi saya tidak memihak kalau gitu. Saya tidak memihak, silakan panah kalau itu. Tapi sah Pak, sah, sampaikan. Puji mereka kalau memang mereka ya, mereka prestasi. Hukum mereka sesuai dengan aturan Islam. Kan begini. Ketika Nabi mengajari memukul, mengajari Nabi loh. Dan itu bahkan bukan cuma ayat, bukan cuma hadis, di ayat juga ada. Tetapi untuk pembahasan tentang masalah suami istri. Kalau tadi masalah anak. Lebih dari itu semua. Nah, kan kalau orang salah dipukul ya wajar aja. Tapi dengan aturan. Karena Islam punya aturan. Yang lebih dari itu, Rasul bersabda, "Alliqus saut."
Fa innahu lahum adaba. Kata Nabi, gantungkan cambuk. Karena itu akan membuat anak-anak menjadi beradab. Kalau tadi salah dihukum wajar, Pak. Loh, ini nggak salah kok ditakut-takuti. Tapi itu konsep nubuah. Yang pernah melahirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Rahman, semua orang-orang besar itu. Ini konsep nubuah. Lihat hari ini yang katanya pendidikan bijak itu melahirkan para pecundang, para koruptor, para pembuat dosa. Alikus saud, kata Nabi, gantungkan cambuk. Itu membuat anak-anak menjadi beradab. Kita sekarang ketakutan ya kan, waduh gak berani Pak. Kemana kita yang katanya pejuang syariat ya kan? Ini syariat Pak, syariat di dunia pendidikan. Para pejuang syariatnya harus hadir. Sekali lagi tentu ada aturan. Ada aturan, ada pembahasan khusus tentang itu, yang itu tidak boleh dilakukan kecuali setelah tahu aturannya. Dan bahasa yang menarik adalah salah seorang penulis yang seorang ahli yang menulis dalam bab ini, beliau mengatakan bahwa hukuman di dalam Islam itu seperti obat. Obat itu kalau dosisnya kurang tidak menyembuhkan, kalau overdosis mati. Makanya harus pas. Itu ada ilmunya. Untuk tahu pas itu yang tahu ahlinya. Begitu? Ini cuma contoh. Waktu saya habis ya, belum Pak?